Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtitamun nubuwati tining akhirah para nabi bi sayyidina Muhammadin kalawan Gusti kaula sedaya rohana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya Nadama Muhammadil akib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammadin ropana Nabi Muhammad al-akib se akib se dibudina sementara gelu lirus li rabbihi mareng utusna pangeranna Muhammad wa alihi ban keluargana Nabi Muhammad wa sahbihi ban sahabat Nabi Muhammad wa hizbihi ban pengikut Nabi Muhammad. Laqad ba'asa demi ongku ngutus Allahu pasera Gusti Allah rusulan dek pan berempan rusul kasirina sebanyak utusan nika cek banyak yang bi Gusti Allah siutus. Manabi para rusul nika sepertinya ulama sepakat khilaf sukuni paling beda sadebu 313, beda sadebu 314, beda sadebu 315 nika jumlah utusan. Tetapi kalau jumlah para nabi, para ulama nika hilaf karena tak dalil yang jelas. Tapi beda saya buaki jumlah para nabi ini ke 140.000 karo 140.000 kasirin nasi banyak ilan nasi maring manusia fi usurin dalam masa muta'aqiba se bergantian wa amakina ban pan berempan tempat muta'addida se banyak se lain. Para nabi ini tak sedaja yutus Mekah sepertinya si yutus Mekah karo Nabi Muhammad. Mana nabi selain ini rata-rata Palestina lagi. Kalau bahasa Al-Qur'annya ini ke Al-Qud Baitul Maqdis. Rata-rata ika disa. Wa kanat ban bada risalatuhum panapa keutus narusul khosotan bi aqwamihim paneka khusus khosotan paneka khusus bi aqwamihim kalawan pan berempan kaum marusul. Dan dulu rasul nika diutus kepada kaumnya saja. Sekelas Nabi Adam tetap dianggap diutus kepada kaumnya karena zaman kasa karo Nabi Adam ban putrana. Nabi Adam setan nika ketika nengalin kombonya saibu berarti kan keutusnya hanya ke kaumnya juga, tidak bisa dikatakan ke semua manusia walaupun seperti itu. Begitu juga Abul Basar Asani Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan dijulukan Abul Basar Asani, bapaknya manusia yang kedua. Memang di zaman itu manusia keridik sekitar belum lompat lah, belum poloh. Tapi tetap kategori aqwamihim. Wama ban bareng ban apa tangki ban sifat yunasi buse mentesin panapa ma ahwalahum dak kapan berempan tengkana kaum. Kemudian para rasul terdahulu nika diutus kepada kaumnya dan sesuai karakternya. Misalnya Nabi Sulaiman di zaman itu lakar orang tesakte. Sekocak tesakte kuwa tukang sihir waktu nika jaya lagi. Mulyana.
Akhirnya diutuslah nabi seperti Nabi Sulaiman yang juga hebat di bidang itu. Ada orangnya keras, umatnya keras, sehingga diutus seperti Nabi Musa. Nabi Musa keras karena umatnya keras. Berbeda dengan Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi neka tidak diutus hanya pada satu kaum, tapi ilan nasi kafah, dengan macam-macam karakter, dengan macam-macam sifat, bahkan bermacam-macam bahasa. Kurang keren dari Kanjeng Nabi kita nih kak. Kalau kita diakui. Qala Allah Ta'ala adabu basara Gusti Allah Ta'ala. Wa in min ummatin illa khala fiha nazirun. Wa in bentada min ummatin dari umat illa khala kecuali adinginin fiha dalam umat nadirun basara nadir. Nadir ni ke orang yang menakut-nakuti, entah nabi entah alim nikah. Sejelas dari ayat nikah jelas lagi bahwasanya tidak ada suatu umat kecuali ada nabi yang diutus ke sana. Ini kena. Kalaupun bukan nabi ya pola wakilnya nabi. Karena intokian ini bekal bi Nabi Isa dulu tadi. Wajah rajulun min aqsal madinati wajah min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Kan menceritakan bekil Nabi Isa yutus ka Antioquia. Jangan guru tugas kaya. Walakinna Muhammadan, tetapi na pasera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha panika ngutus huda Muhammad Allahu Ta'ala pasera Gusti Allah Ta'ala ilan nasi kafah, ilan nasi maring manusia kafatan hale secara setuju menyeluruh. Wa ja'ala ban atatiyaki pasera Allahu da Muhammad khatamal anbiya ida pungkasna para nabi. Ben Nabi Muhammad neka pungkasna para nabi. Ternyata beda orang ahli nahwu tadi. Kanjeng Nabi neka ada bu seneka. La nabi ya ba'di. Tak kira beda nabi boleh salah serena kaule. Berarti kesimpulan namun beda orang kau ngaku nabi ya palsu. Ternyata beda orang bini ngaku nabi. Salah bini gini nih. Ki ngaku nabi. Pak Ahujja kakek ngaku nabi jangan kanjeng Nabi ada bulan nabi ya ba'di. Tak ada nabi salah serena kaule. Ongki kanjeng Nabi memang ada bu begitu. La nabi ya ba'di. Tapi kanjeng Nabi tak ada bu la nabi ya taba'di. Berarti kan ahli nahwu nih dididik lagi. Kanjeng Nabi tak ada bu la nabi ya taba'di. Berarti saya tidak dikecualikan nih kan. Nang kitab Al-Isa'an nikah Imam Al-Barzanji jelas lagi mulai kanjeng Nabi sampai kiamat nikah akan ada orang perempuan sampai 4 yang akan mengaku Nabi. Timugi situ saya nyaman nggak kira telo saya bakal ngaku. Qala Allah Ta'ala adabu basara Gusti Allah Ta'ala. Maka na Muhammadun aba ahadin. Tada basara Muhammad aba ahadin panika bapang situng orang min rijalikum dari pan berempan ke laking sampean saja. Walakin tetapi pasara Nabi Muhammad nika Rasulullahi panika Rasul Allah wa khataman nabiyina ban pungkas para nabi. Ayat nika jelas lagi maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad nika akhirnya para nabi wa khataman nabiyin. Tekai baca wa khatimin nabiyin pakun maknana akhirnya para nabi.
Li'anna syari'atahu karena saongkunna syariat Gusti Kanjeng Nabi sholihatun panikelaya pantas likulli zamanin maring-maring saben-saben zaman wa makanin ben saben-saben tempat wa tuqati banutubin panapa syari'atahu ihtiyajatil basyari dak kapan berempan kebutuhan manusia. Jadi agama Kanjeng Nabi nikah tidak pernah tak pernah tak sesuai, selalu menutupi kebutuhan manusia. Minas tasyri'i dari syariat biasa liba muta'addidatin kalawan pan berempan bentuk model karena muta'addida yang bermacam-macam. Fahiya maka tining syari'atahu atammu syara'i paneka paling sampurnana pan berempan syariat. Memang syariatnya dari dulu satu, cuman melalui mengalami revisi sesuai keadaan. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad, sampai hari kiamat tidak mengalami revisi. Hanya saja ada yang tidak bisa diamalkan. Mungkin nih kan, Nabi syariat Kanjeng Nabi ini banyak tak yamal lagi mungkin. Bahkan yang akhirnya nanti sholat tidak dilakukan. Nah, bukan direvisi syariatnya, memang orangnya tidak melakukan. Summa innan nabiyya, terus saongkunna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa panika yutus pasara Kanjeng Nabi baina yadai saati dalam antarana ada kiamat. Tetapi Kanjeng Nabi nikah yutus sebelum kiamat empunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu pasara Kanjeng Nabi bu'itsu yutus pasara kaula ana eki kaula wasa'atu ban kiamat kahataini panika akatia ni kedua. Napa ni kedua nika? Wa asyara ban apa ring isaro pasara Kanjeng Nabi bisa babeti kelawan tunjuk wal wusta ban tunjuk lanceng. Kahatain ini Kanjeng Nabi entah ada nikah lagi. Kayak enggak nikah. Artinya Kanjeng Nabi ban kiamat ini arampak. Tadi jarang. Arampak. Rawahu ariwayat aki huda hadis bu'itsu nikah Al-Bukhari pasara Imam Bukhari wa Muslim ban Muslim wa ghairihima ban lainna Imam Muslim. Al-Qur'an ini jelas ada bula Allah sa'ata takunu qoriba. Kiamat ini kekorib semak. Maksudnya semak engki bade sinafsirin kullu atin qorib. Sepenting mun datang pasti semak. Tetapi bi'tibar imamado sebenarnya kalau melihat zaman yang sebelumnya, maka Imam Muhyiddin Al-Huwayyad dalam kitab Durus Utara ini jelas lagi antara Nabi Adam dan Gusti Kanjeng Nabi ini kisarah karo petong ibu. Berarti mun kisarah karo petong ibu kan tak mungkin dari Nabi Muhammad ke kiamat nih kau petong ibu. Karena nase qorib bi tiba imamado tentu zaman Kanjeng Nabi ke kiamat nih tak kira sampai petong ibu. Justru kalau Imam As-Suyuti nih dalam kitab Al-Arful Wardi ajelasaki kiamat nih tak kira sampai 1500 tahun. Jadi kiamat nih tak kira sampai tahun 1500. Lebih dari 1400 tapi tak kira sampai 1500. Dan makanya kan 1440 pentok tangki. Berarti karisan apa nih kak? Nah, saya tanya po. Ini prediksinya Imam Suyuti dalam kitab Al-Arful Wardi. Kemarin nang YouTube nih ke viral kiamat ini jadi parah enggak nih kak?
Ya bukan kemarin-kemarin saja, ini mumpung musimnya kemarin ini banyak yang membahas tentang kiamat. Sebenarnya agak takut kalau melihat pidatuna ustadz-ustadz YouTube kesah. Nah, so aja lo bingung ya harus beli kitab. Male oning secara total. Saya jelas nikah Kanjeng Nabi nikah dengan kiamat seperti hata ini, seperti dua jari ini, tapi tidak jarang antara Kanjeng Nabi dan kiamat. Fahuwa maka tining Kanjeng Nabi nikah al-akib. Paneka orang seandi sifat al-akib. Al-akib. Lianahu karena saungkun Kanjeng Nabi ja'ah paneka rabu pasara Kanjeng Nabi akibat jami'il anbiya'i dalam budina satejana para nabi. Ya maksudnya Kanjeng Nabi terakhir. Walaupun nabi ini kira empat lagi. Sekiode kira empat. Langit dua, bumi dua. Langit ini kakak berat Nabi Isa dan Nabi Idris. Bumi kabar Nabi Ilyas dan Nabi Khadir. Kira empat. Tapi itu bukan Khotimul Anbiya, bukan Khotamul Anbiya. Ya mereka ya belum wafat saja dan tetap seterakhir Kanjeng Nabi Muhammad. Wali anan nasa ban saongkunna manusa yusharuna paneka epapolong ekompol pasera nas yaumal kiamati dalam hari kiamat akibat bi'satihi dalam budina akibat bi'satihi dalam budina keutusan Kanjeng Nabi bimuddatin qaribah kalawan zaman sesemak bin nisbati kalawan kanisbat aki lima maring zaman mato sampun kalebat panapama minal kuruni dari pan zaman. Nang kitab Durus Utara nika Imam Muhyiddin Al-Hoyyad ajelasake zaman Nabi Adam ke Nabi Muhammad nika berkisar karo nang 7.000-an lah. Karo 7.000-an berarti kalau dinisbatkan ke zaman yang dulu kiamat nika korib, berarti kan tak kira 2.000 si kiamat deh. Kan mesti di sebelum itu. Dan sepertinya kalau saya baca di Al-Qaulul Muhtasar fi Ahbaril Mahdi Al-Muntadhar karya Imam Ibnu Hajar Al-Hitami dan di kitab Al-Isa'ah karya Al-Barzanji dan kitab Aqdud Duror karya Al-Maqdisi ya tak betul lama macam tak habis boleh dan ini. Tapi tak habis boleh ini wallahu a'lam. Karena ada batasanan lagi bisa diprediksi sebenarnya kiamat ini. Karena memang kiamat ini kan datangnya baghtah secara tiba-tiba. Tapi datang yang tiba-tiba ini ke kiamat yang asli. Kiamat asli kuah maksud dari Islam lo nyapo. Karena kiamat ini datang ketika Islam lo ada. Nah yang sebelum itu segi berdering Islam ini kan yang harus kita persiapkan. Apa kesiapan kita? Dulu sahabat pernah tanya ke Kanjeng Nabi, tanya, mata sa'a ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kira-kira tanggal berapa kiamat? Tahun senapa? Kanjeng Nabi saya tanya, wa ma'adatta, kakek andi siap apa? Oh, gula tandi siap Kanjeng Nabi gua. May payah munda ni katangi. Yap siapa sahabat ni kan karena sholat 5 waktu pasal setahun sekali ya ni zakat pola ya haji ring lah semak. Pas cinta Kanjeng Nabi pun ke Gusti Allah. Wah ini modal yang besar berarti. Akhirnya Kanjeng Nabi ada bu yuhsyaru maman ahabba. Lah kita mengaku cinta ni kebatal ternyata. Kula maca kitab nang Asy-Syifa, mungkin di sini dikaji. Dengan sifat neka orang mengaku cinta kepada Nabi ternyata munafik. Selama pertama tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Wah, letak masuk dengan sifat satu nih. Padahal sifat 4.
bimuddatin qaribah bin nisbati lima mado. Jadi yang harus dipersiapkan oleh orang Islam nikah yang sebelumnya itu. Di antara yang digiring youtuber kan setanggi masalah Imam Mahdi. Jadi ya kita harus beli kitab nah. Di kitab Al-Aqdud Duror nikah di muqaddimahnya jelas lagi ada sekitar 52 ulama yang menulis kitab tentang kiamat ya. Sampai sekedua ulama. Nah, cek nyaman aja gula. Berarti tinggal milih saya masih melihat ini. Pon manhum alu Rasulillah. Man pasera hum engki man alu Rasulillahi tining keluargana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab alu Rasulillahi tining keluargana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum engki alu Rasulillah azwajuhu paneka pan berempan rajina Kanjeng Nabi. Wa kullu mu'minin ban saben-saben orang mukmin tapi min aqribihi dari kerabat Gusti Kanjeng Nabi. Dari saya kerabat nika wahum tining aqribihi nika dzurriyyatu Hasyim panika turunan Bani Hasyim wal Muttalib ban turunan Bani Muttalib. Hasyim bin Muttalib nika ibnai Abdi Manaf putrah dua Abdi Manaf. Jadi Bani Hasyim dan Bani Muttalib nikah saya kocak keluarga Kanjeng Nabi. Untuk orang yang mulia seperti Kanjeng Nabi nikah ketika menyebut alun nikah tak ngangkui ahlun. Makanya nang sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali tak ada bu wala ahli. Mengapa ada bu ali? Karena ali nikah digunakan untuk keluarga yang mulia seperti Nabi Muhammad. Kalau yang agak mulia yang makun ahlun. Makanya wa ahli baitihi biasana. Wa azwajihi wa ahli baitihi mun lahu sunting mati kasa. Ada tidak mulia tapi sabhu syaraf seperti Fir'aun. Fir'aun ini tak mulja tapi serupa dengan orang mulia sehingga keluarganya juga menggunakan alun. Wa id najainakum min ali fir'auna. Tidak ada bu min ahli fir'auna. Kenapa ngangkui ali? Sibhu syaraf serupa kemuliaannya. Wa Hasimun tining Hasim huwa engki Hasim Abu Jaddin Nabi paneka abana embana Kanjeng Nabi. Mani telusuri senika fahuwa maka tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin akana apa kelero nika kocak Abdul Muttalib sebener nika Abdul Muttalib setasdid benih lemah tong Abdul Muttalib bani Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manaf. Hasyim nikah wal Muttalib ahu Hasyim. Jadi Abdi Manaf nikah keduaan putra dua selaki Hasyim bin Hasyim bin Al Muttalib nikah ahu Hasyim. Kemudian Hasyim keduaan putra boleh Abdul Muttalib. Walidah ban karena nikah Bani Hasyim dan Bani Muttalib nikah keluarga Kanjeng Nabi hurimat haramaki as-shadaqatu panapa sedekah. Ala Bani Hasyim ngatasin Bani Hasyim wa Bani Muttalib dan Bani Muttalib tasyrifan karena amul jaaki lahum maring Bani dua nikah. Li qarabatihim karena dekat kerabat Bani Hasyim Bani Muttalib nikah min Rasulillahi dari Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa mereka tidak menerima sedekah? Karena sedekah ini kaausahun nas, kotor manusia. Kok dibagi kepada Bani Hasyim Bani Muttalib? Berarti kan mereka dikasih kotoran-kotoran manusia. Waqat amarona, jadi mun sampean terus sedekah ketarus taruhi. Malah lebih tepat lagi. Salah tak ada larangan dari nas hadis. Mereka juga paling butuh.
kiriman sebulan tangi sekalian mun beri sampean kan saya. Waqat amarona benongko merintah pasera Rasul nada kaulis taja Rasulullah pasera Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an nusalliya kalawan mau sholawat pasera kaulis taja ala alihi atas keluarga Kanjeng Nabi idza shallaina dalam nalaikana mau sholawat pasera kaulis taja alaihi ngatasin Kanjeng Nabi. Ini keperintah Kanjeng Nabi. Faqad sa'ala maka ongku minta mator as-sahabatu pasara sahabat Rasulullah dak Gusti Kanjeng Nabi. Faqalu maka ada bu pasara sahabat ya Rasulullah arafna oning pasara kaulis taja kaifa dak kati penapa nusallimu mau salam pasara kaulis taja alaika ngatasen panjenengan kita Kanjeng Nabi mun mau salam ampun oning. Fakaifa maka hale kati penapa nusolli mau sholawat pasara kaulis taja alaika yang atasan ajunan mun mau sholawat kati penapa faqala maka adabu pasara Kanjeng Nabi kulu adabu sampean sahabat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhiri sholati sampai akhir sholawat al Ibrahimiyah sebangsa Ibrahimiyah. Kita membacanya ini di dalam sholat. Rawa riwayat aki hudaka hadis senika Al-Bukhari pasir Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Manhum as-sahaba man basera man panika basera hum tining man as-sahabatu panika sahaba. Wa amma ashabun nabi anapun tining pan berempan sahabat Kanjeng Nabi fahum maka tining ashabun nabi ni kakuluman paneka saben-saben orang laki ya siapang ki basaraman ar-rasul ada Gusti Kanjeng Nabi mukminan hale mukmin wa mataban mate basara kuluman nika ala dalika ing atasin kak disa mukminan nika tarif sahabat dadi kita lo masuk wa hadza tining nikah tining ni kenapa ta'rif ba ashabun nabi kullu man laqiya ilahirihi kala huwa engkid ta'rifu sahabi panika ta'rif sahabah indal muhadditsina mongkuwa ulama muhadditsin fa kullu man maka tining saben-saben orang laqiya setapangki pasiraman huda Kanjeng Nabi fi hayatihi dalam hidup Kanjeng Nabi mukminan halai mukmin wa mataban mate basara kullu man kalla alal imani ngatasan iman fa huwa makatining kullu man kalla sahabiyun panika sahabat nan la singa oleh basara kullu man nika syarafas sahabati de kamul jana sifat sahabat. Tapi kemuliaan sahabat nikah bisa didapat dengan hanya bertemu kondisi dalam keadaan beriman. Ya karena cahaya Kanjeng Nabi terak lagi. Ninggalin sekalian bae cukup. Tak usah ninggalin dari dekat, dari jauh nabain cukup. Napan boleh ninggalin di jauh nah. Ninggalin orang yang pernah ninggalin Kanjeng Nabi juga cukup. Nyapok sahabat misalnya. Maka kemungkinan besar orang yang setapang kiban Nabi Khidir ini akan alim yang kuda. Kenapa Nabi Khidir pernah bersama Rasulullah? Ya kalau dijulukin sahabat ya sahabat. Wa huwa tining kullu man thiqatun panikah thiqah. Terpercaya fima dalam bareng yurwi sariwayatake pasira kullu man gela huda ma an Rasulillah dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat nikah saya penting tabangki ben Kanjeng Nabi. Tapi sahabat nikah wafat terakhir nikah tahun 100 tadi. Tahun setengah telok. Tak sampai tahun 100. Nikah mana Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik nikah faktorra bapak ibunya apisaan. Jadi Malik nikah dulu ben Ummu Sulaim satu keluarga. Kemudian bi Kanjeng Nabi ajak masuk Islam. Ummu Sulaim gelem Malik lo gelem. Karena Malik lo gelem harus dipisah.
Akhirnya Ummu Sulaim ikut ke Madinah. Malik karena orang Sam kembali ke Sam. Sabi Kanjeng. Sementara putranya Anas harus ikut ibunya. Karena ibunya Islam, dia menurut bapak tadi Yahudi. Akhirnya ikut ibunya. Dan nikah sahabah yang wafat terakhir, Anas bin Malik. Amal usuliyun, anapun tining ulama usul, alladzina orang banyak qalu sadebu pasar alladzina. Inna qaula sahabi saongkuna debuna para sahabah masdarun paning kesumber min masadiri tasyri'i dari berempan sumber syariat. Faqalu maka debu pasara usuliyun la budda wajib ma dalam sertana barang zukira setutur panapama fi ta'rifis sahabi dalam mentakrif sahabah antatulah paneka kotu abid suhbatuhu panapa abarengin Kanjeng Nabi otaba abarenga kuluman dek Kanjeng Nabi. Kalau ulama usul beda mentarif sahabat nikah karena sahabat nikah sumber hukum, maka tarif sahabat nikah harus ditambah, yaitu orang yang lama hidup dengan Kanjeng Nabi. Kalau begitu tak semua sahabat nikah lama hidup dengan Kanjeng Nabi. Beda sahabat nikah ketepang kirang-rang karena lakuna perang. Tidak seperti Abu Hurairah yang mulazamah di pondok pesantren As-Sufah. Hidup dengan Kanjeng Nabi, ngaji Kanjeng Nabi nikah mundur. Atau seperti Anas bin Malik nikah mulazamah selama 10 tahun dengan Kanjeng Nabi. 10 tahun lebih. Tapi pokoknya 10 tahun Anas bin Malik nikah. Atau seperti Abdullah bin Abbas sepupunya sendiri. Sampai Kanjeng Nabi nikah itu aki Allahumma alimhu bitawil. Wa fadlu sahabati tining keutamaan sahabat la yufa panika tak samar. Lidha karena nikah nusolli mau sholawat pasira kaulis saja alaihim ing atasen sahabat ma'a Rasulillahi dalam sartana Gusti Kanjeng Nabi wa alihi ban keluarga Kanjeng Nabi iktirafan karena ngakoh bifadlihim kelawan keutamaan otaba fadullah sahabat fahum tining sahabat nikah alladzina panika orang banyak naqalu semindangi benah pasara sahabat lana maring kaulis daja nikah hadatina de agama nikah saking tanpa sahabat ya agama nikah tak ada pakai kita tak kempulan bimar kena sahabat nikah bemandaman lebih ketika peristiwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Ali bentur. Anggaplah bentur ini kan. Ada sedikit gesekan antara Muawiyah bin Abi ini kepada sahabat lah kalau dinisbatkan sahabat. Akhirnya orang secek lebur dengan Sayyidina Ali ikut Sayyidina Ali, secek lebur ke Muawiyah bin Abi Sufyan ikut Abi Sufyan. Tapi beda orang pada sahabat yang lebur kedua-duanya. Akhirnya daripada membenci salah satunya buruk. Beda kabarnya beda sedepak kah Aceh Pulau Sumatera Barat. Lah sebab itu agama ini dua man lagi. Bahkan pada sahabat saya tersesat teman bendejel. Saya ada kesah. Jasa asal cerita jasa saya kesah. Abu Dzar Al-Ghifari lagi. Merantau. Mungkin benih kayak mungkin. Tapi tersesat sampai dua ke Tasik. Insyaallah benih. Bon. Man hum hizbu Rasulillah. Man basera hum tining eman hizbu Rasulillahi panika pengikut Rasulullah. Wa ma hizbu Rasuli anapun tining pengikut Rasul. Fahum maka tining hizbur Rasul panika hizbullah. Pengikut Gusti Allah. Ai kullu mukminin artinya saben-saben orang mukmin billahi iman da Gusti Allah wa rasulihi fi ayyi zamanin dalam kadima zaman wa makanin ban kadima tempat wa nusolli ban mau sholawat pasira kaulis taja alaihim ing atasen hizbur rasul nikah
Padahal isbu rasul nih kata arifa kullu mu'minin billahi wa rasuli, berarti kita masuk nah tadi. Kemudian macaki solawat bi kita. Taksiyan karena meneladani, mengikuti ninde. Biqaulillahi ta'ala kalawan dawuh Gusti Allah ta'ala, huwallazi yusolli alaikum. Huwa tining Gusti Allah alladzi panikadat yusolli saparing rahmat. Solawat nah camaturan. Pasralladzi Allah alaikum ing atasen sampean sedaja. Wa malaikatuhu ban semaca solawat nika para malaikat boleh. Malaikat Gusti Allah liurija soba jama keluar pasera Allah kum da sampean sedaja minaz zulumati dari keteng-petengan ila nuri dari karakteraan, berarti dari kekufuran dari Islam nika. Wa kana ban bada pasera Gusti Allah bil mukminina kalawan pan berempan orang mukmin rahiman panika belas. Wallahu maka tining Gusti Allah taala yusolli panika aparing rahmat masolawat alal mu'minin ing atasen orang mukmin wa nahnu tining kita sedajane kanusolli panika cukan masolawat pasira kalau sedaja alaihim ing atasen orang mukmin. Dadi mangkana nang sebagian keterangan ulama orang ini keseumpama mate tak diamal sekali keng karo ngibe Islam ben iman. Lah nika amal sicik raja namun lah sudah menjadi amal sicik raja nika. Aja gebet nah. Hukmul ilmi bi usulid dini. Tining hukum mengauningin bi usulid dini kalawan akidah. Usulud dini ka akidah. Mun furu'id dini ka fikih. Akidah. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Wa ba'du bani dalam salastarena. Salastarena panika engke salastarena bismillah, alhamdulillah, sholawat dan semacamnya. Fal ilmu maka tining ngauningin bi asli dini kalawan usuluddin, kalawan ilmu akidah, muhattamun panika wajibaki. Ho koma wajib. Yahtaju sebuto litabyini panapa ilmu nikah. Yahtaju sebuto panapa ilmu litabyini maring penjelasan. Lakin tetapi minat tatwili dari memperpanjang pembahasan kalat teti repot teti kendur alhimamu panapapan berempan cita-cita fasoro maka teti fihi dalam ilmu al ihtisaru panapangaringkes multazamun paneka tetap aki. Sebenarnya begini, hukum mempelajari ilmu akidah ini kewajib. Bahkan ilmu yang pertama kali harus dipelajari akidah. Bab akidah. Untuk menjelaskan akidah ini perlu. Tapi kadang ajelas akidah ini kamu lanjangkan luampung ngantuk. Dikipah terang ruang raja kan. Maka harus penjelasannya dipersingkat. Nah, sini kita lagi. Nikah sekilas tentang nadoma terjemahan nikah. Al ilmu tining sekoca ilmu kelu. Deki baru ngalai ka usuluddin. Napa ilmu nikah? Huwa engki ilmu idraku syai'i panika mangki sesuatu. Alama atas sifat huwa setining syai' panika bihi kalawan emma. Sekoca ilmu nikah ngauningin sesuatu sesuai sifatnya. Jadi sampean mun aba yang koceng aso kompak bede kopenga ampu abuntu abontan lading ilmu. Sudah masuk dikatakan ilmu karena idraku syai' ala ma huwa bihi. Ini kalau contoh kaki koceng. Begitu juga nanti contoh yang di sini. Ai ma'rifatu syai'i artena ngauningin sesuatu ala haqiqatihi ing atasen haqiqat syai'. Contohna, faman tining orang aikona se ayakinaki pasiraman anna sholat az-zuhri da saungkunna sholat duhur arba'u raka'atin banika 4 rakaat faqat alimah maka ungku oning basiraman hadal hukma dan hukum nikah asyariyah sebangsa syarak. Kalau ada orang punya keyakinan sholat duhur 4 rakaat, berarti orang ini kan di ilmu di bidang itu kan, di bidang mengetahui rakaatnya sholat. Wa man lam ya'rif tining orang seta oning basera man ada rakaati sholati zuhri
dak bitongenapan berempan rakaat salat duhur, bahwa maka tining eman ni kajahilun paniki kocak jahil bodoh bihadal hukmi kalawan hukum nikah. Tetapi jahluhu tining bodoh na eman basitun paniki standar nikah biasa. Kalau orang tak oning bitongna salat rakaat salat duhur ni kayak kocak jahil tapi jahil standar. Wairu mudhaaf tak atekal. Waman tining orang itakoda seitikot paseraman anna salat az-zuhri dak saungkunna salat duhur salah surakaatin bani ketelok pan berempan rakaat. Ada orang meyakini salat duhur 3 rakaat. Bahwa maka tining eman nikah jahilun pani keputu bihadal hukmi kalawan hukum nikah. Jahlan kalawan putuh murokkaben se murokkab. Kocak jahil murokkab. Ay mudhaafan artena artikel. Mengapa demikian? Lianahu karena saungkuna eman nikah jahilun panika putuh. Situng. Nomor 2 wala yadri benta oning basera eman nikah. Anahu de saungkuna eman jahilun panika putuh. Nikah kan nyontoaki perkembangan dalam fikih. Karena kita membahasnya akidah, tentu nikah membahas ketuhanan dan keagamaan. Orang kalau mengatakan Islam nikah agama yang benar, Tuhannya Allah, nikah kocak andi ilmu di bidang itu, di bidang Tuhan agama Islam Tuhan Allah nikah. Kalau ada orang tidak tahu kalau Tuhannya Allah dan agama yang benar Islam, nikah kocak jahil. Tapi pada orang punya keyakinan agama sih bener ya, Kristen, Yahudi, Buddha dan semacamnya, ini kocak jahil murakkab. Bisa kocak jahil murakkab. Abeng tak oning sih bener, ben abeng tak oning cak abeng tak bener. Nah ini kan contoh nih kan. Bukan menghina, tapi contoh. Waman tining orang, ini kan contoh agak dalam nih kan. I'taqada se penyakiyakinan basira eman. Anallaha ta'ala dak saungkunna Gusti Allah ta'ala khaliqul kauni. Panika adat se akabai dunia alam semesta ko. Khaliqul kauni panika se akabai alam semesta. Fahuwa maka tining eman nika alimun panika alim bihadihil mas'alah. Kalawan mas'alah nikah. Waman tining orang kola sada bu pasera eman la adri ta oning pasera kaula man pasera man dek ka pasera khaliqul kauni se akabai alam semesta. Bada orang ngocak taoning se rasa akabai alam nika. Bahwa maka tining eman nika jahilun panika jahil bihadihil mas'alati kalawan mas'alah nikah. Jahlan basiton kalawan putus biasa standar. Tapi waman tining orang yata kota se berkeyakinan pasera orang annal kauna de saungkunna alam semesta wujida panika epangki panapa kaun min wairi muwajjid dari tanpa ada yang mengadakan, dari tanpa ada yang menciptakan. Fahuwa maka tining orang nikah jahilun panike kocak jahil bihadihil mas'alah jahlan murakkaban kalawan jahil murakkab. Untuk menganalisis nikah gambarnya dan apa? Masalahnya kita akan tak nyapo kan, kalau agak kritis sedikit lah. Kita akan tak nyapo saya kebe alam nikah. Romoro kita rembi langit lebeda, ondem lebeda, bintang lebeda, bulan, matahari dan bumi lebeda. Kalau kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, nanti kita menjawabnya Gusti Allah. Kan nyapo kaki kan aku tak jawab tak nyapo. Lah kok bisa sampean mengatakan Gusti Allah saya kebe, saya kita nyapo. Saya saking nolong ngecor kan percaya. Wong bulan nolong ngecor lah mbak. Nah, percaya orang nggak bulan nyapo saya kebe. Masalahnya kita lahir nih kan kondisi langit sudah ada, sudah selesai pembuatannya. Kondisi bumi sudah selesai pembuatannya. Kemudian kita mengatakan Arya sagabai Gusti Allah. Mana buktinya kan senika? Makanya orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah
untuk menjawab itu agak baik gambaran. Nah, ini kayak gambaran nggak nikah. Kita harus meneliti lebih dalam dulu. Nanti ujung-ujungnya kita ini akan mengatakan, "Are pasti Gusti Allah." Walaupun kita tak nyapuk saya kebelangi ban bumi nikah. Misal begini. Aneka kan atunging alam bolna. Atunging kaun ke alam semesta. Termasuk dari alam ini kan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun nika. Deki badan yang budi kena. Kita contohkan ke pen nih. Pen nika kemungkinannya dua. Ketika ditanyakan siapa penciptanya. Cuma sampean tanya kiro. Saya rasa ke pen nika. Kalau sampean nika aja engki pabrik, maka si penanya ini kepuas. Oh, engki pabrik saya ke selesai dan nikah. Artinya mereka puas dengan jawaban itu. Tetapi kalau dijawab begini, saya rasa agak pen nikah. Ternyata pen nikah jawab sampean, oh pen nikah tetitibi. Lah ini saya membuat tidak puas. Tetitibi ini maksud tidak apa? Kan kemungkinannya setiap barang ini kening dua lagi. Sampean nemangkina apa abain? Tanyakan siapa yang menciptakan benda ini. Kalau ada orang yang menjawab, oh ini diciptakan oleh ini. Ini keselesai penanya, ini kepuas. Ada kemungkinan yang kedua nih kan ternyata nekat tercipta sendiri. Pen misalnya contohnya, pen ini kata titibi. Lah kita harus tahu apa maksudnya titibi ini kan. Saya kocak titibi ini kedai nikah. Kita harus tahu apa hakikat titibi. Saya kocak tercipta titibi nikah awal tade pas beda nikah kocak tercipta. Ya sama yang diciptakan sama juga. Kita ini tade pas beda nikah kocak diciptakan. Kita nyontoh pen. Mon pen nikah kocak titibi kan awal pen nikah tade pas beda. Pas kocak titibi berarti mun titibi berarti pen nikah seagebe abeng tibi. Nyaman titibi berarti pen tibi nikah seagebe abeng tibi. Otomatis mun pen nikah tero agebe ya abeng tibi, maka pen nikah kudu beda gelun pas agebe abeng tibi. Maka sebeda si ada untuk menciptakan sendiri ini kayak kocak tahafut. Ini kalau saya kalau terima. Sehingga pernyataan yang kedua pen nikah titibi ini kalau sah dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka tidak boleh tidak yang sah nikah yang menciptakan. Sekarang kita telusuri siapa yang menciptakan pen nikah. Ternyata kocak pabrik. Kita harus meneliti pabrik. Scan share pabrik ya bisa agak baik pen. Coba telusuri. Ternyata pen ini agak baik dari getah. Ujung-ujungnya deki ngalak dari kaju. Kaju nikah tercipta dari nikah. Ujung-ujungnya terus ujung-ujungnya nikah mesti beda-edet seko besar. Terserah sampean mengatakan det seko besar ini keser terserah. Sepenting Arya pasti beda adat kobesa. Lah adat itulah yang kuasa itu yang menciptakan apen. Akhir nang contoh nang kitab ni karena nyontoh aki siraja. Saya rasa akabai alam semesta nikah. Jawabannya cuma dua. Ada kemungkinan alam semesta nikah tetitibi seujung-ujungnya ada kita sah, tidak diterima oleh akal, engki. Tidak ada dalil naklinya apa boleh. Yang kedua ada yang menciptakan. Serah yang menciptakan nikah mesti ujung-ujungnya Arya dan seko besar sakebe alam semesta. Saking raja nangki misalnya. Siapa adat yang kuasa nikah terserah sampian mau menyebutnya siapa. Tapi orang Islam menyebutnya Gusti Allah. Makanya ikan tuh langsung sore ajelas lagi. Wa man i'taqada annallaha khaliqul kauni fa huwa alimun bihadhil mas'alah. Kalau orang berkeyakinan, tentu berkeyakinan ini ketak yakin. Orang ini ketak yakin kalau tanpa ada bukti yang nyata,
tanpa ada saksi yang akurat dan sebagainya, baru yakin. Kok yakin Gusti Allah sakebai alam semesta, maka orang niki kocak alimun bihadhil masalah. Kita diwajibkan untuk tahu seperti ini. Wajib syar'i yang boleh tadi kan. Kalau tidak tahu itu dosa. Nah, sini kemasukan. Wa usuluddini al-islamiyah. Tining usuluddin akidana al-islamiyah sebangsa Islam. Hiya engki usuluddin al-aqaidu paneka pan berempan akidah. Allati sayakumu sejumeneng alaiha ing atasen allati al-islamu panapa Islam. Sama dengan kita wajib mengetahui Islam nih, ya harus detail seperti tadi. Harus sampai derajat alimun bihadihil Islam. Harus betul-betul tahu tentang Islam. Kalau tidak ya jahil lagi. Padahal wajib mengetahui ini kesar'i, hukum syarat. Wal muradu tining sekarepake bil aqaidi kelawan pan berempan aqaid. Huna dalam nika kitab majmu'u ma paneka kompolna bareng yusaddiqu sebisa apenderaki bihi kalawan emma al muslimu pasera orang Islam tasdikon kalawan apenderaki jaziman sejazim sawa'un paneka pada jugan kana tining beda panapa emma kana beda daliluhu panapa dalil emma qat'iyan paneka dalil qat'i au zanniyan otaba dalil zanni. Tapi kalau qat'i kalau ingkar deki bisa kafir, kalau dhanni ya paling fasik deki. Huna eda wa amma qaulul ulama ana pantining tebuna ulama innal aqaida saungkunna pan berempan akidah la yukbalu ta'etrema fiha edalem aqaid illal mutawatiru kecuali se mutawatir fa innal murada maka saungkunna sekarep aki bil aqaidi kalawan aqaid fi hadhil qaidah edalem qaidah nikah ma panika aqaid akidah yakfuru seteti kafir jahiduhu panapa orang se ingkar se angas dekama. Untuk bisa kafir ngangasin aqaid yang seperti ini yang maklumun minad dini bid-darurah. Maklumun minad dini bid-darurah nikah Al-Qur'an sore ajelasaki. Misal seperti Isra. Kan Al-Qur'an nikah lakar ada bu subhanalladzi asra tentang Isra. Tapi Al-Qur'an tak ada bu tentang Mi'raj. Maka orang setak bertanya ke Mi'raj derajatnya lo sampai kafir. Hanya fasik-fasik saja atau gimana lah dosa besar napa dan tapi tak sampai kafir. Begitu juga dengan Imam Mahdi. Karena kedua kadung nyinggung Imam Mahdi, tidak ada nasun sore dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau tidak percaya ya fasik-fasik sajalah. Ya walaupun ada hadis lagi ada bu man jahada bid dajjal kufrun wa man jahada bil mahdi kufrun. Nikah bolana ma yukaffiru jahiduhu nikah harus mutawatirah. Wa sayati ban bakal datang bayanun panapa penjelasan li hadhil qaidah maring kaidah nikah insyaallah taala inda syarhi maknal imani dalam nyarain makna iman. Walam banoni ngasampian nika pada bahasa jam lagi niki oleh sekat menit. Ibaktain be gula takwa sampean lebih lagi nisar. Wal ilmu tining ngauningin bi usuluddin kalawan usuluddin ilmu akidah wajibun paneka wajib syar'an secara syarak. Ngauningin ilmu akidah ni kewajib syar'i mun tauning tusana cal kesedenika. Liqaulillahi ta'ala karena bededebuna Gusti Allah ta'ala. Fa'lam maka oning ngasampian. Debuna Gusti Allah ni ke fa'lam kade. Oning ngasampian. Cara na oning ya harus cari.
annahu da saungkunna kelakuan la ilaha tada pangeran paneka maujud illallahu kecuali Gusti Allah. Oni ngesampian annahu da saungkunna kelakuan la ilaha tada pangeran paneka maujud illallahu kecuali Gusti Allah. Maka untuk mengatakan tada Tuhan selain Gusti Allah nika perlu penelitian, perlu perjalanan lah, perlu perjalanan panjang. Al-Quran nutuake nika fasiru fil ardi fanduru kaifa kana. Cobalah sampean jalan-jalan di muka bumi, fanduru kaifa kana. Pikir apa yang ada. Nika bi Al-Quran soro. Tapi beda sekarang, kadang orang jalan-jalan ini pakai story. Beni fanduru kaifa kana. Tapi agak baik story. Dulu Nabi Ibrahim, walaupun nikah hakikatnya yang diceritakan Nabi Ibrahim, aneka nyindir umat dah. Nabi Ibrahim nikah mencari Tuhan juga. Aneka ke dalam konteks menyindir umat lagi. Tetapi Nabi Ibrahim ketika nyindir umat ini kesenika. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi. Cang Nabi Ibrahim. Nanti bulan cek terang, Nabi Ibrahim ngucap, le ari tang pengiran. Falamma afalat qala ana bari'um minhu. Ketika bulan neka cepat ngucap Nabi Ibrahim, lakan kok burung sa Tuhan ke bulan, mak beda bulan Tuhan cepat. Kemudian di siang harinya mangki matahari. Falamma ra'a syamsah bazighatan, ketika ninggalin matahari bersinar, qala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanku, Tuhan yang paling besar. Tapi falamma afalat qala ana bari'um minhu. Ketika matahari cempat, burung boleh satu hana ke matahari. Kemudian Nabi Ibrahim adabu engko apangiran karobil alamina. Nggih kula pae ayat demi kula. Terusin ayat kaya. Akhirnya Nabi Ibrahim jaga kok taat Tuhan ke matahari, lebih baik engko atuhan karobil alamin. Saga bae bulan ben matahari nikah. Sehingga umat sadar Nabi Ibrahim, karena ini kebenaran konteks Nabi Ibrahim nyindir umat. Mencari Tuhan nikah harus bernapanya mana? Harus meneliti dan nikah sehingga nanti tidak mudah goyah dengan ketuhanannya. Ayat ini keajelas lagi faklam keada. Kita harus tahu gerak-geriknya apa dulu. Perjalanannya seperti apa dulu, baru kemudian kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Fakot amaro, maka ongko merintah pasera Allahu Allah. Nabi Yahuda kenapi nakuste Allah wal mu'minina. Dan pan orang mukmin ayak lamu dak koto oning pasera mukminun ya. Oning ilman dak ka ilmu jaziman semantap bi annahu kalawan saongkunnah kalakuan la ilaha illallah wal amru tining amar fa'lamanahu la ilaha illallah nika kan amar yufidu panika afaidain panapa amar al wujub badaka wajib karena cang usul lagi al amru tak tadi alal wujub illa ma dalla dalilun ala insirofihi, kecuali ada dalil yang membelokkan amar itu, maka bisa jadi tak wajib. Selama tidak ada yang membelokkan kan amar pasti wajib. Sama dengan nahi ini kan mesti haram, kecuali illa ma dalla dalilun ala insirofihi, kecuali ada dalil yang tidak mengharamkan, baru tidak haram nahinya. Nahi makro apa nahi apa dalil. Nah di sini karena tidak ada penghalang, maka amar fa'lam nikah hukum wajib. Fasoro maka teti al ilmu pana pangauningin bihadihil mas'alati kalawan mas'alah nikah wajiban panika wajib. Wa kadzalika ban panika akati ka disa al ilmu bihadihil haqiqah al ilmu tining ngauningin bil haqaiqi kalawan pan haqiqah al muta'alliqati sa hubungan biha kalawan hadhil haqiqah
Napa hadhihi lakikonika la ilaha illallah. Wa yakfi fi haqqil muslim al-adi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.